إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di bulan yang mulia ini kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jal, baik lahir dan juga batin. Bulan Dzulhijjah adalah di antara bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya yang maknanya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Yang mana kata Allah tabaraka wa taala, minha arba'atun hurum, di antaranya adalah ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Di antara bulan yang mulia tersebut adalah bulan yang kita jalani hari ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian ahli tafsir telah bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan juga malam-malam 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang mana Nabi SAW juga menjelaskan bahwa ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu hari-hari di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang sangat banyak sekali, yang semuanya adalah berkaitan dengan ibadah kita, dengan posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah yang agung tidaklah lepas dari sosok Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, Imamul Hunafa, bapaknya para nabi dan imamnya para ahli tauhid. Yang mana Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah umat. Satu orang dibandingkan dengan banyak sekali orang di waktu beliau hidup. Beliaulah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang mengajarkan ilmu kepada umat ini, bagaimana kita beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Dzulhijjah dengan segala bentuk ibadah tidak lepas dari nilai-nilai keimanan, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah yang sebagiannya dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita semua, mengingatkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh bawa'na Ibrahima makanal bait. Dan ingatlah wahai Muhammad,
pada waktu kami tempatkan Ibrahim makanal bait, di tempat Baitullah. Apa yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Ibrahim? Alla tusyrik bi syai'a, agar engkau wahai Ibrahim tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini adalah poin yang pertama yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu beliau ditempatkan di Baitullah Al-Haram. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan agar engkau sucikan tempatku ini, rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, bagi orang-orang yang beribadah, bagi orang-orang yang ruku dan sujud kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi semua yang berkaitan dengan keutamaan dan nilai-nilai ibadah yang berkaitan dengan bulan ini, bulan Dzulhijjah, berkaitan dengan haji dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji, maka semuanya adalah berkaitan erat, tidak terlepas dari alla tusyrik biya syai'a, engkau jangan sekali-kali menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka seluruh kaum muslimin di bulan ini, baik yang melaksanakan haji atau juga yang beribadah di lingkungannya dengan segala banyak macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah harus berlandaskan, berpondasikan alla tusyrik bi syai'a, jangan engkau sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tauhid landasannya bahwa seseorang yang haji, dia bertalbiyah, dia mengijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah bukan karena perkara-perkara dunia, bukan karena perkara-perkara yang sifatnya material, tetapi semua adalah langkah-langkah mereka. Apa yang mereka lakukan dari aktivitas ibadah seharusnya landasannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini juga itulah apa yang harus menjadi landasan kita. Kita ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita infakkan sebagian harta kita untuk berkorban, maka landasannya adalah semua amal ibadah kita ini, salat kita, puasa kita, sedekah kita, kurban kita, takbir kita, semuanya adalah seharusnya pondasinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa tahhir baitiya lit-ta'ifin. Rumah Allah Subhanahu wa taala harus disucikan. Disucikan dari segala bentuk kesyirikan, bentuk kekufuran, bentuk kedoliman, dan bentuk-bentuk segala apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan landasan tauhid, dimanapun kita berada, kita juga mensucikan ibadah kita dengan keikhlasan dan juga mengikuti cara yang Nabi ajarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tawaf kita, dalam ibadah kita secara umum, dalam ruku dan sujud kita, semuanya kita sucikan dari segala bentuk riya, bentuk kesyirikan, bentuk sum'ah, dan juga bentuk-bentuk ibadah yang tidak disyariatkan di dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama para jamaah rahimakumullah, bahwa pelajaran dari ibadah-ibadah bulan Dzulhijjah apapun ibadahnya, maka kita landaskan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, melanjutkan perintah dia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil haji, dan serulah manusia untuk berhaji, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah mereka untuk melaksanakan haji, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan dengan kendaraan, dengan kuda-kuda yang kurus,
mereka akan datang dari penjuru daerah dari manapun mereka berada. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka menyebut, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sudah ditentukan. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah awal perintah haji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan umatnya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pelajaran yang diambil dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, imamul anbiya, imamnya para nabi, imamnya orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru untuk mereka datang melakukan haji ke Baitullah. Padahal di waktu tersebut tidaklah beriman kecuali beberapa orang saja dari keluarga beliau. Tidak ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, banyak orang yang waktu itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tempat tersebut adalah tempat yang tandus, yang waktu itu belum ada air, belum ada kehidupan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan, wa adzin finnasi bil haji, serulah manusia untuk melaksanakan haji. Maka Nabi Ibrahim dengan segala ketawakalan dan taslim penerimaan beliau kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau kemudian menyeru manusia untuk datang berhaji ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita lihat bahwa panggilan Nabi Ibrahim di waktu tersebut adalah panggilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ilahi, panggilan yang menunjukkan taslim, taatnya dan tunduknya kepada Allah Tabaraka wa taala. Hari ini jutaan kaum muslimin melaksanakan ibadah haji, di antaranya adalah keberkahan panggilan Nabi Ibrahim dan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pelajaran yang kita ambil banyak sekali, di antaranya adalah bahwa dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak memprioritaskan, tidak mengedepankan logika. Tetapi apabila wahyu turun, apabila syariat datang, apabila perintah Allah dan Rasulnya kemudian telah sahih datang kepada kita, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita akan mendengar, kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat berkaitan dengan agama ini, ada hadis yang memerintahkan kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap seorang muslim adalah menerima ayat dan hadis tersebut dan juga berusaha untuk melaksanakannya. Bukan kemudian kita merasa lebih pintar daripada ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita lebih cerdas dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita adalah hamba yang lemah dengan segala akal, logika dan pengetahuan kita. Nabi Ibrahim alaihissalam datang perintah Allah Subhanahu wa taala, wa adzin finnasi, padahal belum ada orang. Padahal tidak ada orang yang beriman kecuali sedikit saja. Tapi beliau tetap memanggil orang-orang untuk datang ke Baitullah, untuk berhaji, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga menunjukkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus landaskan, pondasikan ibadah kita dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa tawakal, bahwa ibadah kita tidak akan bisa kita mendapatkan kekuatan kalau kita hanya bersandar kepada diri kita sendiri, kepada kepandaian ilmu dan juga intelektualitas kita sendiri. Maka kita dalam beribadah, kita dalam mencari kebenaran, kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, harus kita kuatkan pondasi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bisa sampai ke masjid ini
dengan segala langkah kita, kecuali di situ ada kemudahan, ada taufik, ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bisa ruku sujud, tidaklah bisa kita berpuasa, bersedekah, membeli hewan-hewan kurban untuk kita korbankan, kecuali semuanya adalah petunjuk, kemudahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam beribadah ini kita harus kuatkan sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak akan bisa kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, orang yang saleh, yang istiqamah di atas kesolehan, kecuali kalau kita menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mungkin dari sisi ekonomi tidaklah bagus sisi ekonominya, tetapi karena dia tawakal, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, banyak Allah mudahkan mereka bisa berkurban untuk melakukan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang agung. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dalam rangkaian ayat-ayat yang berkaitan dengan haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih." Dan itulah bagi siapa saja yang mengagungkan hurumatillah, sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehormatan-kehormatan Allah, maka itu adalah lebih baik baginya dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, min taqwal qulub, itu semua adalah dari bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, bahwa ayat ini tentu banyak sekali pelajarannya. Pelajaran ubudiyah, pelajaran imaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa wa may yu'azzim sya'airallah, orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim hurumatillah, orang yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah min taqwal qulub fa huwa khairul lahu inda rabbih, itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Itu adalah ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, apa-apa yang berkaitan dengan agama ini, apa yang berkaitan dengan nilai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ketakwaan. Itu adalah sesuatu yang agung. Itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kita dalam pandangan kita sekecil atau seringan apapun bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mengagungkan ibadah tersebut. Tidak ada sesuatu yang termasuk bagian dari agama kita kemudian dianggap ringan, dianggap enteng, kemudian kita menilainya sebagai sesuatu yang rendah. Tidak ada. Semua syariat Allah adalah agung. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari Nabi Ibrahim untuk memilih rumahnya di Makkah, kemudian dengan segala nilai ibadahnya, dengan hajinya, dengan umrahnya, dengan tawafnya, sa'inya, wukufnya, dan semua yang berkaitan dengan ibadah haji, tidak ada nilai yang rendah, semuanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hati kita, dalam keyakinan dan iman kita, apa yang Allah agungkan, maka itulah yang kita agungkan.
dalam keimanan dan hati kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada kemudian kita menganggap sesuatu yang dilakukan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang ringan, sesuatu yang enteng, tidak ada. Maka apapun yang keluar dari waktu yang dikorbankan dalam ibadah haji, itu adalah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikeluarkan dari harta, dari finansial yang mungkin sebagian itu menganggap itu adalah besar, dan pengorbanan-pengorbanan yang lainnya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ini? Bahwa sebagian kita berpuasa, sebagian kita bersedekah dengan kemampuan yang dia miliki. Sebagian nanti juga akan berkurban, apapun nilai yang dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, semuanya itu adalah adimun indallah, semuanya adalah besar, mulia, agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita korbankan dengan segala keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-dagingnya dan tidak juga darah-darahnya, walakin yanalahu taqwa, tetapi yang akan sampai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga poin yang ingin khatib sampaikan dalam khutbah ini. Pelajaran-pelajaran imaniyah dalam ibadah-ibadah haji dan ibadah-ibadah di bulan Dzulhijjah, bahwa yang paling tinggi adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, nilai ubudiyah kepada Allah, syiar-syiar Allah, itu adalah agung. Adapun yang bersifat duniawi, Allah tidak butuh kepada sifat-sifat duniawi. Allah tidak butuh kepada harta kita. Allah tidak butuh kepada hewan yang kita sedekahkan. Tetapi kita sendiri yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melakukan ibadah tersebut. Semua yang diagungkan oleh Allah kita agungkan. Maka itulah keyakinan kita. Dan apa yang kita sedekahkan bukan dilihat dari hartanya, bukan dari darah yang mengalirnya, bukan dagingnya, tetapi yanaluhut taqwa, yang akan sampai kepada Allah nilai dari ketakwaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Muslim, la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada penampilan-penampilan kalian, kepada bentuk-bentuk kalian, fisik, zahir kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hal-hal yang berkaitan dengan dunia, dengan harta, dengan kemewahan, apa yang dimiliki seorang manusia, tetapi yang akan sampai kepada Allah, yang dilihat oleh Allah, yang bernilai bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yanaluhut taqwa, ketakwaan dari seorang hamba. Maka yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah tersebut, baik haji atau di luar haji, baik sholatnya, puasanya, kurbannya, semuanya adalah kalau ibadah tersebut dilandasi takwa, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang melaksanakan haji agar mereka diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadah haji mereka dan juga dijadikan sebagai orang-orang yang melaksanakan haji yang mabrur. Kemudian kita juga kaum muslimin dengan segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita ini dilandasi iman, takwa dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima segala amalan ibadah kita dan menjadikannya sebab selamat kita semua dari api neraka
dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.